Ibu Bapak mohon izin kenalkan, nama saya Ibu Rofiah, panggil saja Bunda Rofi. Saya sama seperti para emak-emak ini ya. Saya ibu dari 3 orang anak. Anak pertama, kedua saya sudah remaja, sudah ABG, udah gede. Yang paling kecil anak saya SD kelas 3. Saya tinggalnya di Pejagoan Bapak Ibu, tepatnya di seberangnya kampus Universitas Putra Bangsa. Sehari-hari Allah mengamanai saya untuk bekerja sebagai psikolog. Bapak Ibu kalau mendengar kata psikolog itu langsung kebayang di kepalanya itu ingat apa? Sehari-hari Bu Romi itu ngurus apa gitu, kebayangnya apa Bu? Oh, stres. Bapak Ibu di antara panjenengan siapa yang belum pernah stres? Ngajuk. Semuanya pernah ya? Ibu belum pernah ngerasain stres? Belum ya? Padahal kalau kita pernah stres, tandanya kita masih hidup. Jadi kalau Anda pernah ngerasain stres, bersyukurlah, oh saya masih hidup. Kenapa? Karena nggak ada orang hidup yang nggak pernah stres. Ya, jadi kalau lagi stres dinikmati, oh aku masih hidup. Yang kedua, Anda nggak sendirian, karena semua orang hidup pasti punya stres. Ini yang di ruangan ini kayaknya sebenarnya stres semua sih. Cuma stres itu kan ada yang stres ringan, sedang, berat. Kalau masih ringan gitu ya, ada stres sih, tapi masih bisa aktivitas, masih bisa ngurus anak, masih bisa kerja, beres-beres gitu. Makanya dari ringan-ringan jangan nunggu sampai berat. Ringan harus sudah diatasi. Maka pagi hari ini saya hadir di sini dalam rangka melakukan tindak pencegahan biar stres ringannya nggak jadi stres berat. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya praktek mandiri di Lembaga Psikologi Air Vision Pejagoan, juga bertugas di Poli Jiwa dan Napsa Puskesmas Karanganyar. Bapak-bapak tahu Napsa mboten ya Pak ya? Napsa? Nggak tahu ya Pak ya? Napsa itu narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Bahasa gampangnya narkoba. Dan yang bikin saya prihatin, beberapa kasus pasien yang kecanduan miras narkoba diantaranya masih anak di usia pelajar, SMP, SMA, SMK. Itu yang bikin kita prihatin. Maka saya kalau ngapunten bicara di depan begini, bukan saya paling tahu, tapi saya punya kewajiban menyampaikan agar nanti kasus yang kita tangani tidak semakin banyak ya. Yang ketiga, Bunda Rofi juga bertugas biasanya untuk menangani korban kekerasan perempuan dan anak. Kami bermitra dengan Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen. Mekaten nggih Bapak Ibu, salam kenal dari saya, panggil saja saya Bunda Rofi. Mekaten? Baik, sudah siap mau belajar? Siap. Siap. Sudah terima snack semua? Sudah. Berarti aman ya? Aman. Nanti kalau snacknya udah habis kasih kode, berarti kita akhiri forumnya ya. Baik, biasanya mohon maaf Bapak Ibu yang duduk di kursi ini siapa? Anak-anak. Pagi ini yang duduk di sini siapa? Panjenengan mau ngapain? Belajar. Belajar. Jadi pura-pura Bapak Ibu jadi murid, saya jadi guru, diizinkan kan? Iya. Murid-murid kalau mau belajar sama gurunya biasanya diajak tepok dulu. Maka Bapak Ibu tepok-tepok dulu boleh ya? Boleh. Baik ya, saya tepok 1. Bisa? Bisa. Ini batin Bapak, aku kesini cuma disuruh tepok-tepok apa ya? Baik, tepok 2, 3. Cakep. Tapi kalau tepok 1, 2, 3 kelasnya anak SD. Ini Bapak Ibunya SD kan ya? Nah, maka saya rubah sedikit. Nanti kalau saya bilang pagi, tepoknya sekali bisa? Bisa. Kalau siang? 2 kali. Kalau sore? Ini kok pinter banget ya. Kalau malam kata Pak Lurah nggak boleh tepok. Katanya kalau malam minta tolong tangannya angkat ke atas.
Yes. Bisa Bapak Ibu? Nah, buktikan. Saya maunya bukti deh ya, bukan kata-kata ya. Cek pagi. Cakep. Siang. Cakep. Sore. Lebih cepat dikit ya. Cek pagi. Harus kompak loh ya. Nanti kalau ada yang salah mohon izin tak suruh ke depan, suruh pagi, pagi, siang, sore, pagi, siang, pagi, pagi, malam. Tepuk tangan buat semua. Siapa tadi yang salah? Tapi Bu Robi masih baik lah, tidak pakai ngomong dulu. Baik, sekali lagi tepuk tangan buat Bapak. Cek ya, alhamdulillah ya, minimal Bapak Ibu sudah tepuk-tepuk. Yang kedua sudah tersenyum, bahkan ada yang tertawa tadi. Nah, malah ketawa ya. Bu, tolokin aja ini pointer, tolokin aja biar nanti saya nggak ngurusin ibu-ibu. Bapak Ibu mohon izin, hari ini saya berdiri di depan untuk nanti kita belajar bersama-sama. Tadi saya tanya ke sekolah, ini baru pertama kali diadakan parenting ya. Maka Bapak Ibu wajib mentransfer apa yang nanti disampaikan di forum ini kepada pasangannya di rumah. Kenapa? Karena kalau parenting sudah tahu ya apa itu parenting. Opo lakuila Bu Robi ya. Parenting itu dari kata parent dalam bahasa Inggris yang artinya orang tua ya. Jadi makasih ya Bu ya. Jadi yang disebut parenting itu orang tua ingin belajar lagi bagaimana mengasuh anaknya sebaik-baiknya. Meskipun saya katakan gak ada orang tua yang ngasuh anaknya tidak baik, betul ya? Betul. Semua kita yang bergelar orang tua pasti ngasuh anaknya dengan sebaik-baiknya. Hanya saja mengasuh anak di zaman sekarang berbeda dengan anak di zaman dulu. Maka ini yang diingatkan, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena anakmu ini matinya lah ya. Cek. Oh iya ya ini lebih. Oke. Nah, hari ini kita belajarnya agar anak keturunan kita kelak bisa menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Karena saya yakin Bapak Ibu di sini yang punya anak kepingin semuanya anaknya anak-anak yang selamat, betul? Anak-anak kita harus jadi anak-anak generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah. Dan maaf ya Bapak Ibu, kalau saya menyampaikan ini bukan kata Bu Rofi sebagai psikolog, itu bukan. Sebenarnya saya cuma mengingatkan pesan dari Tuhan. Bagi yang muslim, ini pengingat saya dan Anda. Bahwa kita diingatkan tidak boleh meninggalkan generasi-generasi yang lemah, yang kita khawatir pada saat kita sudah dipanggil oleh Allah akan kehidupan anak-anak kita. Maka kita, berarti saya dan Anda, ini yang di sini sudah punya anak semua kan? Iya. Anak-anaknya tidak boleh dijadikan generasi yang lemah. Anak generasi lemah yang kayak gimana Bu Robi? Anak-anak yang seperti ini Bapak Ibu, maaf. Anak-anak yang kalau punya masalah tidak mampu mengatasi masalah, gak sedikit yang berujung depresi, bahkan sampai tindak bunuh diri. Saya tanya ke Bapak Ibu, kira-kira masa depan ke depan itu semakin ringan atau semakin berat? Oke, maka dibutuhkan anak-anak yang siap untuk menghadapi tantangan zaman. Cuma masalahnya ngapunten Bapak Ibu, Bapak Ibu sering lihat berita di televisi, oke? Sepertinya juga aktif di dunia maya juga, kadang suka scrolling berita, oke? Kasus-kasus depresi, gangguan mental pada remaja, bahkan sampai tindak mengakhiri hidup. Apakah pernah membacanya? Oke. Dan ini jadi pengingat saya dan Anda.
Jadi kalau dari ilmu kesehatan jiwa, anak-anak di rentang usia 10 sampai 18 tahun, berapa Bapak Ibu? Itu usia yang paling rentan anaknya mengalami gangguan kejiwaan. Lebih banyak terjadi pada anak perempuan dibanding laki-laki. Kalau 10 sampai 18 tahun itu kalau sekolah usia kelas berapa? SD kelas 5, berarti itu pra remaja ya, sampai usia SMA, SMK. Dan lebih banyak terjadi kalau gangguan mental itu pada remaja perempuan yang punya karakter diam, tertutup, maka kalau Anda sudah punya anak lebih dari satu, pesan saya, perhatikan anak yang tipenya pendiam. Itu anak yang punya faktor risiko lebih besar mengalami gangguan mental. Ya, Bapak Ibu sudah ngapalin kan dari anaknya mana nih yang tipenya pendiam? Ciri pendiam itu kalau ditanya pundaknya yang cuma naik turun. Kalau ditanya pulang sekolah, "Adek, tadi belajar apa di sekolah?" "Tadi makan snack apa Dek, di sekolah, Dek? Temenmu yang gak masuk siapa?" Ya kan? Pundaknya naik turun ada? Ada. Juga yang modelnya kayak radio. Gak perlu ditanya, udah kayak radio bunyi. Dari A sampai Z dia ceritakan. Ada yang begitu? Ada. Ini boleh dicek dong. Yang anaknya baru satu mana sih, Jung? Yang anaknya baru satu? Oke, terlihat dari wajahnya. Oke. Anaknya dua, oke. Ini pensukses keluarga berencana. Anaknya tiga, oke. Masya Allah, terlihat juga wajahnya. Wajah-wajah berpengalaman, ya. Iya. Anaknya empat, alhamdulillah. Lima, lebih dari 5. Ibu pemenangnya, Bu. 4 ya. Oke. Berapapun anak yang Allah sudah izinkan hadir dalam kehidupan kita, berarti kita dianggap mampu ya, Bu, Pak, mengantarkan anak itu kelak jadi generasi-generasi yang kuat. Kalau tadi Bunda Novi itu sebut antara remaja perempuan sama laki lebih punya faktor risiko banyak ngalamin gangguan mental itu remaja putri. Tapi untuk kasus tidak bunuh diri lebih banyak pada remaja laki-laki dibanding perempuan. Mana yang punya anak laki-laki tunjuk tangan? Oke, baik Bapak Ibu. Mohon izin saya tanya. Waktu anak laki-laki Anda kecil dia menangis, apa yang Anda katakan ke anak laki-laki itu? Ayo, kalau anak laki-laki kita kecil itu nangis, kita bilang apa ke dia? Laki-laki harus kuat, jangan nangis ya. Ada yang bilang itu? Ada, tapi bukan ibu-ibu di sini sih. Ini kalau di sini kayaknya wajah-wajah ibu Solihah. Di luar sana ada sebagian ibu-ibu yang kalau anak cowoknya nangis dia bilang apa? Anak cowok nggak boleh nangis, anak cowok nggak boleh cengeng. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Banyak anak laki-laki dari kecil tertuntut harus seakan-akan baik-baik saja. Maka banyak laki-laki sampai gede kalau punya masalah nggak pernah cerita. Dan ini bahaya. Kenapa? Karena ternyata komunikasi itu jadi penting dan menangis salah satu bentuk komunikasi. Betul Bapak Ibu? Masih ingat dulu waktu ngelahirin, Bu? Kalau bayinya nggak nangis begitu lahir gitu, Bu bisanya ngapain itu bayi? Oh, ditabokin, gitu kan? Kenapa? Karena kalau nggak bisa nangis itu bahaya. Ibu-ibu masih bisa nangis? Jangan tanya, Bu. Kalau bapak-bapak boleh nangis ya? Menangis itu tanda hati kita masih lembut. Tapi nggak boleh juga tiap hari nangis, itu perlu dicek kenapa. Tapi kalau
menyampaikan pesan. Maka kalau anak nangis butuhnya apa Bapak Ibu? Ditanya, jangan langsung duit Pak, belum tentu. Ini Bapak kayaknya tanda-tanda nih, kalau istrinya nangis yang penting duit. Padahal nggak semua istri yang nangis butuh duit. Kadang cuma yang butuh dikatakan, ibu capek ya, terima kasih ya Bu dan merawat anak-anak kita. Oh, capek hari ini ya Bu. Cuma masalahnya cari suami yang begitu langka. Itu cuma satu ya. Iya, ini mali-mali aliman emang keren-keren ya. Allah, tepuk tangan dong buat Anda. Maka ini kalau saya pesan banget, jangan sampai kalau anak kita yang sekarang kondisi mentalnya masih sehat, kalau dijaga tetap sehat. Karena kalau mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau udah sakit, Anda harus wirawiri untuk terapi, pengobatan itu lebih ribet. Maka ketika saya hadir ke sini juga dalam rangka melakukan tindak pencegahan, karena mengobati itu lebih sulit dibanding kita mencegah. Oh ya, tanya apa Pak? Oh Masya Allah, oke. Terus anak-anak nangis gimana bro? Prinsipnya ditanya kenapa. Jadi kalau anak nangis, dia betul tanya kenapa. Terus yang kedua, biarkan tangisnya sampai selesai dulu. Karena nangis itu ada nangis jempol sampai nangis berhenti. Oh iya berisik. Terima kasih Pak, Anda sudah minum. Maka ada sebagian orang tua yang kalau anaknya nangis gembor langsung dikasih sana beli es krim, diam. Ada begitu. Kalau anaknya nangis gembor, anaknya langsung dikasih HP. Ada kan? Maka ternyata tanpa sadar banyak orang tua sudah melatih siswa. Pokoknya kalau nangis kita kasih duit, beli es krim sana, diam, kasih HP, diam. Padahal nggak semua diselesaikan dengan begitu. Terus gimana Bu Rofi? Tanya dong kenapa dulu nangisnya. Yang kedua, iya makanya tunggu sampai dia reda dulu Bapak karena pakai tunggu atas sama ini kan Bu Rofi bukan orang asli Kebumen jadi keluarga kakek. Kemudian saya orang asli Sukoharjo Sukoharjo itu Sulawesi Selatan ya. Tapi udah lumayan bisa ngapak-ngapak ya. Iya, jadi anak kalau menangis butuhnya apa? Ditanya dulu kenapa. Terus yang kedua, dari nangis kenceng anak nggak boleh langsung berhenti lekep, itu sakit. Kadang-kadang udah nangis berbuat diam. Itu sakit banget. Dari kenceng ibaratnya kita naik kendaraan kecepatan 90, untuk berhenti kan butuh kurangi dulu kecepatan. Nah, 80, 70, 60 sampai hanya 0 kan. Kalau lagi nangis kenceng langsung berhenti, itu ibaratnya naik kendaraan kecepatan 90 langsung rem mendadak. Yang terjadi apa? Betul. Itu sakit sekali. Maka jangan sampai anak itu lagi nangis kenceng langsung kita paksa berhenti. Orang menang boleh. Jadi lari-larinya, Pak. Nah, maka atau tadi pakai suap nggak boleh. Terus gimana Bu Rofi? Berisik. Nah, nanti kita belajar. Pentingnya parenting di sini. Kenapa? Anak-anak yang sering dipaksa langsung diabaikan, disogok, itu nanti anak-anak yang di kemudian hari banyak punya masalah. Salah satunya ini yang model begini. Maaf, Bapak Ibu sering lihat yang model begini nggak? Di mana lihatnya? Nah, panglima, sekitar kereta. Mereka disebut anak apa ini? Sampai kemarin waktu liburan panjang itu ada satu kepala sekolah matur ke saya bilang apa Bu Rofi, nanti kalau habis libur begini biasanya jumlah anggotanya nambah. Kenapa Pak? Karena banyak anak-anak kalau di rumah apa? Teriak terus sama ibunya. Karena nggak betah di rumah, banyak anak kabur dari rumahnya. Yang nerima siapa? Mereka. Sini sama kami. Ya,
sama remaja laki-laki loh. Beberapa remaja perempuan. Tapi dulu saya ketika sekolah tapi Oke, besok berarti Bapak harus cerita perjalanan menuju tobat. Ini sangat peci, ya. Nah, nanti. katanya belajar. Kalau dulu saya pang, itu kan UMK ya, pelajar kurakan namun kreatif ya. Ini keren ya. Maka berarti kan, saya itu pernah waktu itu difasilitasi pihak Polres untuk melakukan konseling ke anak-anak. Dan saya waktu itu ke jatah anak perempuan, remaja perempuan. Waktu saya tanya ke anak perempuan ini, Mbak, kamu tuh kok seneng banget gabung ke anak pang itu kenapa? Dia jawabnya gampang. Rumahku kayak neraka, Bu. Aku nggak ngerasain rumahku itu nyaman. Rumahku kayak neraka. Tiap kali aku cerita selalu dipotong. Aku ngomong belum selesai udah disalahin. Ngapain aku di rumah? Tiap kali aku ada masalah nggak ada yang merangkul aku. Padahal harusnya siapa yang melakukan itu? Maka di manakah orang tuanya? Maka disinilah kita sebagai orang tua perlu introspeksi. Ketika saya menemukan anak-anak seperti ini, dan mungkin Bapak Ibu pun pernah melihat anak-anak seperti ini di Simpang 5 misalkan ya, rasanya ngenes karena kita juga orang tua. Saya pernah lihat anak seperti ini modelnya, padahal dia muntah-muntah tuh di pinggir jalan, saya masuk lagi pegangnya es. Ya kan? Kalau kita ibunya, nangis kita. Kita yang punya anak usia remaja, nggak pingin besok remaja kita yang begini. Maka kalau sekarang saya ketemu orang tua yang punya anak usia RA, usia FI, ini usia yang insya Allah masih gampang dibentuk. Maka kita cegah, jangan sampai besok kalau remaja menjadi remaja-remaja yang salah arah. Remaja yang kalau punya masalah larinya kemana? Rokok, miras, narkoba, masuknya ke komunitas pang yang begini. Nangis orang tuanya kalau udah begini. Ya, belum lagi kasus lagi yang lain yang begini, maaf. Kasus generasi lemah juga generasi yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Kasus kehamilan di usia pelajar, maaf, angkanya nggak sedikit. Tertinggi di Kuring. Area pesisir. Kuring pesisir kan? Iya, berarti nggak cuma Kuring. Area pesisir. Dan tolong ini juga jadi perhatian kita. Kenapa Bapak Ibu? Anak sekarang fenomenanya anak yang mengalami kematangan seksual dipercepat. Hanya anak sekarang, anak MI. Haid kelas berapa? Kelas 4, kelas 5. Ya kan? Mak-maknya dulu haid kelas berapa, Bu? SMP. Makan telurnya seminggu sekali. Anak kita setiap hari makannya ayam telur, Bu. Betul? Anak sekarang itu full gizi. Dia nggak makannya ayam telur, sosis, nugget. Tontonannya dilihat deh. Itu sinetron judulnya apa? Jodohnya tertukar. Anak TK ngomongnya cinta pada pandangan pertama. Ada anak TK sekarang cowok cewek jejer yang dia bilang kamu cie. Kamu cie ya. TK. Dulu ibunya bapaknya TK masih ingusan. Iya kan? Iya. SD udah mulai suka-sukaan. SMP kecelakaan. Alhamdulillah ibin. Maka fenomena LKMD, lamaran Gary. Ini nyata adanya. Tapi maaf, apakah Anda mau anaknya begitu? Tidak. Maka tolong ini jadi perhatian kita. Anak sekarang, anak yang antara kematangan tubuh dengan kematangan tanggung jawab dia tidak berjalan seimbang. Dulu Anda haid SMP dan di SMP Anda ngerti, aku harus jaga tubuhku. Aku nggak boleh tiap orang tuh mamak tubuhku, pegang tubuhku. Aku harus nutup aurat yang benar, pakai baju yang sopan. Dulu usianya sama matangnya sama. Sekarang anak kelas 4 perempuan sudah menstruasi. Berarti kalau perempuan sudah menstruasi, sel telurnya sudah matang, maka anak kelas 4 SD sekalipun dia sudah hamil. Ya kan? Yang mana
laki. Memang kalau laki perempuan itu matanya tetap perempuan ya Bu. Jadi kalau cowok itu biasanya nanti mengalami mata wetri, nanti basah pertamanya biasanya mundur. Kalau cowok itu bisa pas 6 gitu ya, pas 6-an. Tapi cewek itu bisa pas biasanya. Kita perhatikan, mau punya anak cowok, punya anak cewek, sekarang sama-sama tidak mudahnya. Tolong jaga anak-anak kita, mereka harus tumbuh jadi anak-anak yang selamat, bisa menjaga marwah, harga diri dan kesucian dirinya. Dan ini tugas kita bersama. Siap Bapak Ibu ya, kita belajar bersama. Belum lagi kasus begini. Ini fenomena generasi yang lemah juga. Anak-anak yang fenomenanya subuh emosinya pendek, fenomena senggol bacok, senggol dikit bisa bacok, bawa teman ajak taburan, ada? Bahkan ada fenomena anak yang bisa menghabisi nyawa orang tuanya sendiri, ada. Dan itu nggak usah jauh-jauh, apakah di Kebumen ada? Ada. Nah, ini kalau mau dibedah kasus, tinggi kasusnya. Maka inilah kita nggak kepingin anak-anak kita nanti tumbuh jadi anak-anak generasi yang lemah. Apalagi kita seorang muslim, anak-anak kita harus tumbuh jadi generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang nantinya selamat dunia dan akhirat. Bukankah ini juga doa Bapak Ibu semua? Setiap saat mau kita doain anak saya mah siang dari malam jadi siang, kaki jadi tangan jadi kaki, rela demi siapa Bapak Ibu? Bahkan kalau lihat anak aja kita langsung refleks, langsung doa ya Allah, semoga anakku bisa jadi anak yang sukses. Sudah langsung refleks doa Bapak Ibu. Maka inilah saya menyampaikan di awal tadi, kasus-kasus yang ada bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk membuka mata telinga kita bahwa sebenarnya memang anak kita tumbuh di zaman yang berbeda dengan zaman ibu bapaknya dulu. Maka cara ngasuhnya kita juga harus berubah menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman. Begitu ya Bapak Ibu ya. Maka kita hari ini sifatnya belajar bersama-sama. Saya sebagai orang tua sama seperti panjenengan, kita jatuh bangun untuk bisa jadi anak kita. Tapi selama kita punya tekad, kita mau berusaha, Allah pasti akan mudahkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ingat, kita nggak bisa didik anak kita sendirian. Maka penting kalau temanya ini sinergi sekolah ya atau madrasah dengan orang tua itu benar adanya. Anda nggak bisa didik anak Anda sendirian, betul ya? Maka perlu bekerja sama dengan sekolah. Sekolah ini jadi penting banget. Maka alhamdulillah Bapak Ibu ini sudah nggak salah pilih sekolah yang ada basic agama, fondasi agama. Karena anak sekarang itu kalau agama nggak jadi pegangan hidupnya, dia terlindas dengan terombang ambing, ikut ke sana ikut ke sini nggak ada pegangan. Maka alhamdulillah dari sejak RA anaknya udah diajari mau makan baca doa, mau bobo baca doa, bisa juga mendoakan orang tua, betul? Tolong itu dipertahankan. Maka penting anak itu paling enggak sampai dengan dia menemukan jati dirinya ya, RK, SD, SMP itu cari sekolah yang ada basic agama yang baik ya. Karena apa? Itu fondasi. Jangan sampai nanti ini SD-nya udah di MI nih, SMP-nya lepas kemana-mana. Nah kalau saya boleh mengatakan SMP itu periode terlambat. Jadi kalau bisa SMP carikan juga apa? Anak ini masih ada basic agama, jangan langsung lepas ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai sini. Maka inilah kunci sinergi Bapak Ibu nanti rindu sama sekolah, ada kesamaan visi misi sekolah, buka ruang komunikasi dengan sekolah. Dan sebagai orang tua ingat, kunci keberhasilan anak ternyata paling besar ditentukan oleh orang tuanya. 20% sekolah. Anda kalau pilih sekolah sudah tepat itu udah 20% nyicil berhasil. 20%-nya lingkungan. Maka perhatikan lingkungan tempat anak kita bermain. Dan 60% keberhasilan anak ditentukan oleh orang tua. Kok orang tua ya Bu Romi? Karena orang tua dulu yang menginginkan anak. Betul Bapak Ibu? Ya, orang tua yang menginginkan anak
maka sesuatu yang kamu minta kepada Allah dan Allah kabulkan itu menjadi janjimu kepada Allah. Kelak kau akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, maka ini nih jadi penguat saya dan Bapak Ibu. Kalau lagi rasanya capek ngurus anaknya, capek murobi, ingat gini. Sejak kamu punya anak, ibadahmu gak cuma sholat, puasa, zakat dan seterusnya, tapi ngasuh anak yang benar, ibadah benar. Ini sama Pak Ustaz. Terus kita Ustaz. Iya, insya Allah. Ya, gini. Maka dari sini Bapak Ibu, kita harus tumbuh jadi orang tua yang cerdas. Orang tua cerdas itu yang kayak gimana Bu Romi? Yang harus S1, S2, S3 atau boten? Bukan. Orang tua cerdas itu orang tua yang ngerti konsep asuh anak yang benar. Dan ini sifatnya belajar seumur hidup. Ya, dulu punya anak satu belum pinter-pinter amat, punya anak dua harus makin pinter. Punya anak satu masih suka marah-marah, punya anak dua tambah. Harapannya apa? Kita tambah umur, tambah belajar. Makanya kenapa parenting begini itu digalakkan sekarang di tiap sekolah. Nah, kalau forum parenting ini hidup, meringankan Bapak Ibu dalam mendidik siswa-siswi di sekolah karena orang tuanya mau terlibat. Oke, Bapak Ibu mau siap jadi orang tua yang cerdas? Siap belajar? Siap. Yang kedua, orang tua yang cerdas itu yang mau hadir ngasuh anaknya. Mau hadir. Maka kalau mau hadir itu maksudnya apa? Jangan dikit-dikit mendelegasikan pengasuhan anak. Jangan dikit-dikit nitip anak. Kecuali darurat. Darurat itu apa Bu? Oh, saya kerja pagi sampai siang. Nanti nyampe rumah, please pegang anaknya. Dia anaknya masih RA, maaf. Apakah kalau Anda pulang sekolah, ibu-ibu daftarnya dipegangin anaknya? Kemana-mana itu masih ini, apa-apa ibu, betul Bu? Tolong dinikmati saja. Masa itu tidak akan lama. Jadi jangan sampai kita melakukan kerja sama baik. Di sini mama dan nenek, statusnya nenek kakek ada? Ada. Yang statusnya nenek kakek, oh masya Allah, nenek yang cantik ya. Karena sekarang banyak nenek statusnya jadi MC. Apa nenek MC? Ngomong cucu. Tapi tolong buat para orang tuanya, nenek itu usianya sudah nggak muda lagi, sudah nggak saatnya mengasuh anak sebenarnya. Ya nek ya, meskipun neneknya bahagia, tapi memang kalau cucunya lari-lari nenek masih bisa ngikutin. Ya, maka baiknya yang ngasuh anak ya orang. Maka siap jadi orang tua yang cerdas? Siap. Nah, maka apa yang harus orang tua lakukan agar kita jadi orang tua yang cerdas, anak-anak kita tumbuh selamat? Apa yang kita lakukan? Kita belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Oke, pagi. Saya. Pagi. Aman. Ya. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Pertama, ibu-ibu hadirlah. Para ibu hadir. Ulangi, para ibu hadirlah. Hadirlah tanpa marah. Dengan wajah yang sumringah dan senyum. Pertanyaan saya Ibu, kalau hadir ke anaknya mukanya muka cakep apa muka maka dipilih tergantung keadaan bagus ibunya, tapi harus dipaksa. Kenapa? Anak dari tingkat usia berapapun lebih seneng lihat ibunya hadir dalam keadaan mukanya cakep. Muka apa? Cakep. Ya. Mau nggak dikasih tahu resep muka cakep? Tapi wajib praktek bapak ibunya ya. Ya, tiap kali resep muka cakep. 3-3-5 ulang. 3-3-5. Ya, tarik bibir ke kanan 3 cm. Ke kiri 3 cm. Tahan minim 5 hitungan. Praktek. Saya hitung sampai 5, tolong bibir kanan kiri tarik lama.
gantungnya lebih banyak ya. Maka maksudnya gini, hasil penelitiannya menunjukkan anak-anak yang diasuh oleh orang tua yang murah senyum, ramah, ternyata apa? Tumbuh dari anak yang kecerdasan sosialnya lebih baik dibanding anak-anak yang diasuh oleh bapak ibu yang kalau ngasuh sambil merengut. Maka bapak ibu mau buka jawab apa merengut? Karena itu mereka. Dan ini dilatih sih, memang dilatih. Hanya 10%. Hanya 10% ini. Nah, bapaknya itu dalam hati ngomong istriku mau nangkap kok. Tuh. Tidak suka. Oh, tidak dua ya. Nanti disampaikan. Rumusnya berapa tadi? 335. Bu, manfaatnya apa manusia 335? Satu, kurangin stres dan depresi Anda. Beneran. Ini Bu Rofi nggak bohong ya. Kalau kita tersenyum itu tingkat stres kita tuh. Tapi kadang orang stres tertawa terus. Itu sebetulnya senyum tapi nggak diri. Kalau bapak masih bisa diri kan? Jadi senyum itu di bapaknya nggak aja. Gemes ini kalau siswa memang model-model kalau apa guru-guru apa ya? Kalau ngajar ada model yang siswa kayak bapak. Ada yang model kalau gurunya ngomong gurunya ngomong ada yang gue. Gurunya kayak gemes itu ya. Kayak gitu ya. Coba saya mau bilang itu nggak enak kok bapak. Iya, ini gambaran siswa ini, Masya Allah ya. Ternyata kalau kita 335, satu, tingkat stres dan depresi turun. Oke, yang kedua, kalau kita tersenyum pada anak-anak kita, rumah kita auranya jadi positif. Ini ruangan ini auranya jadi lebih positif, lebih padam. Ini orang masuk itu agak buram saya masuk ini. Ini sekarang auranya ada positif nih ya, auranya ada positif. Ketiga, senyum itu membuat Anda lebih sehat dan awet muda. Oh gitu ya? Iya beneran. Yang keempat, senyum itu menular. Tolong tengok teman sebelahnya. Tengok Pak, tengok teman sebelahnya Bu. Tengok. Kasih senyum. Nah, nular ada. Ada yang nggak nular. Nah, berarti perlu digeblek. Mungkin dia ngantuk. Nggak nular ya. Kenapa? Senyum itu nular. Jadi kalau kita panggil anak kita, adek. Nah, dia pasti respon senyum kita. Tapi ingat, tadi rumusnya pakem ya. Berapa tadi? 335. Tahan, ini cuma hitungan. Belum hitungan jangan langsung mingkuk lagi. Nah, makanya nanti siap di depan anaknya praktek. Silakan. Ternyata nanti anaknya akan responnya kayak karena ibu hadir Pak. Kenapa? Seorang ibu itu akan mentransfer apa? Kasih sayang, kelemah lembutan. Maka kalau Anda punya anak perempuan, ibunya hadir, ternyata Masya Allah, anak perempuannya akan tumbuh jadi perempuan yang dia ini. Kalau kurang apa? Tumbuh jadi anak perempuan yang maskulin. Ada anak perempuan tapi kalau jalan kayak lagi anak perempuan yang kurang sosok ibu dalam hidupnya. Atau maaf, anak laki-laki yang tidak mendapatkan suplai trauma untuk jadi sosok laki-laki yang miskin empati. Maka anak laki-laki yang dari kecil tak dekat dengan ibunya, kalau gede dia rentan menjadi pelaku KDRT. Apa KDRT Bu? Kekerasan dalam rumah tangga. Itu laki-laki yang saya berani yakin dari kecil ibunya nggak hadir ke dia. Atau ibunya ada tapi nggak pernah menyapa anaknya. Karena banyak anak sekarang punya ibu tapi rasa piatu. Ada ibunya tapi nggak peduli sama anaknya. Ada yang begitu. Maka para ibu hadirlah dengan wajahnya minimal kita perbaiki. Karena saya itu kalau ditanya Bu gimana ya cara memperbaiki anak saya, mulailah dari memperbaiki dirimu di depan anakmu. Perbaiki aja dulu. Ya, karena kalau kita nggak senyum anak itu juga sebel ya. Aku kenapa sih kalau datang mukanya gitu terus? Pikirnya itu kalau datang itu ya ibunya mukanya yang kayak mana. Tapi makanya lagi sebel, marah lagi bad mood. Berarti bad moodnya diselesaikan dulu Bu. Baru datangi anaknya. Oke? Iya. Oke, siap ibu-ibu? Ya. Ya. Rumusnya berapa tadi? 3. Itu pertama.
gantian bapaknya. Baca Pak. Siap. Para ayah hadirlah. Para ayah hadir. Oh, yang pertama ibunya udah hadir. Wajah ibu sudah kita perbaiki, gitu ya. Anaknya, masya Allah. Yang kedua ayahnya tolong dihadirkan. Kenapa? Karena ternyata ayah ini, masya Allah, peranannya luar biasa. Bapak ibu kita lihat fenomena anak saat ini. Tanggung jawab mengurus anak banyak dibebankan pada ibu dan juga pada sekolah, benar? Ya. Banyak anak yang sekarang bertemu dengan ayahnya karena kesibukan. Atau ayahnya ada namun tidak pernah mengajak anaknya berkomunikasi. Betul? Ayahnya ada tapi nggak pernah bicara. Yang membetulkan ibu. Bapak kadang ketemu anaknya paling tanyanya apa? Ibu Lady. Maaf dong. Tapi masih mending sih daripada ngomong sama sekali. Maka hari ini saya ingin Masya Allah Bu, kalau ayahnya hadir dalam tumbuh kembang anak-anak, itu terlibat dalam pengasuhan anak, manfaatnya apa? Ini meminimalisir terjadinya gangguan kejiwaan, gangguan psikologis pada anak kita. Kenapa begitu Pak? Anak-anak yang tumbuh mengalami gangguan kejiwaan, anak-anak yang biasanya tumbuh dengan tidak aman. Dan ayah itu memberikan rasa aman dalam keluarga. Betul ya? Betul. Ya, ini jadi penting. Kalau ibunya tenang, anaknya tenang. Maka ayah wajib memberikan rasa tenang. Maka di sini ayah, ini saya pesan banget ke bapak-bapak. Ternyata para ayah yang mau terlibat dalam pengasuhan anaknya, anaknya tumbuh dengan apa? Kesehatan emosi yang lebih matang. Kelak kalau punya masalah bisa mengatasi dengan baik. Dan biasanya kecerdasan sosialnya itu lebih baik, lebih percaya diri. Maka ayah-ayah siap hadir? Siap. Iya. Ibu-ibu siap menghadirkan ayahnya? Iya. Mau dikasih tips biar suaminya mau terlibat dalam pengasuhan? Iya. Ya, mau ya, tapi nanti wajib praktek. Pertama, kalau mau menghadirkan ayah dalam pengasuhan, pertama, tolong kalau mau minta bantuan ke suami, jangan lupa kata minta tolong. Iya, apalagi cuma pakai bahasa isyarat. Laki-laki itu nggak punya. Waktu itu ada ibu-ibu curhat ke saya, Bu, tahu ya? Bu Romi, suami saya itu bersemangat. Istrinya itu lagi repot, masak, nyiapin sarapan. Dia cuma duduk-duduk doang. Apa iya Bu? Dan ibu sudah minta tolong ke suaminya belum? Oke Bu, saya itu sudah jatuhin panci. Maksudnya ngasih kunci biar suaminya itu mudah. Tapi kira-kira maaf ibu, kalau suami cuma dijatuhin panci, wajar suami mudah-mudah. Saya sudah bilang, suami nggak mudah. Terus gimana Bu? Suami mudah kalau apa? Kita ngomong. Karena laki-laki itu nggak paham sama bahasa isyarat. Mau dikejepit 10 kali laki-laki nggak mudah. Ya Bu ya. Beda kalau perempuan itu mudahan banget. Tapi dikejepit sekali itu udah mudah. Tapi kalau bapak-bapak please Bu, kalau mau minta tolong bilang aja. Ini banget minta tolong ya. Nah, saya tanya ke bapaknya, kalau ibunya minta tolong begitu, bapak jawab apa? Ibunya yang penting ya, ya, minta tolong ya. Aku repot banget nih lagi bikin sarapan, anak-anak dikondisikan nanti. Biasanya nih, bapak akan jawab apa? Ya. Bahkan ada yang keren, oke. Siap, nah, betul siap. Maka yang kedua, kalau suaminya sudah mengatakan, yang kedua, please jangan dikomentari apapun yang dikatakan. Mau bilang batu mandi anaknya, seperti anaknya masih ada sekun di kemampuannya, dengerin, kalau ada komennya. Mau dia bantu ngerjain PR anaknya, ternyata ya beberapanya salah, nggak apa. Maka yang ketiga
tadi bantu repotnya ibu, anak dari nanti. Makasih ya ya. Belum sih kompak, itu masih kompak. Terus suaminya bilang apa? Ya Allah. Ibu, kapan tadi bilang I love you ke Papa? Bapak, terakhir kali menyukai ibu, Pak. Bapak ibunya tadi bilang jelek, kan bapak bilang lagi saya. Hanya satu, Bu. Siapa? Bapaknya. Iya. Boleh ditanya pada istri saya. Ibunya sebagai saksi hidup. Ya Allah. Tapi maaf ya Bapak Ibu, inilah seni dalam berumah tangga. Anak itu juga seneng kok kalau Bapak Ibunya itu kompak, saling tolong menolong, bahu-bahu. Itu anak seneng kok Bapak Ibu itu kompak ya. Kalau pagi ibunya ribuan nyiapin sarapan, Bapak itu ya mengisikan anak-anak gitu ya, bantu bukain jendela, beres-beres, itu anak seneng tuh. Maka silakan ibu suaminya dilibatkan karena ternyata manfaatnya. Yang penting kalau melibatkan suami, please ya Bu, please banget. Jangan bandingin suamimu sama suami tetangga. Karena ada suami yang maaf ya Bu ya, dari pekerjaan rumah sampai pekerjaan dapur dia bisa lakuin. Ada suami yang sampai bisa bikin sayur bening, nyemplung telur, bikin sambel, beres, ada. Tapi ada juga model suami yang maaf aja masih dia ambilin. Ada. Maka maksud saya apa? Jangan dibandingin. Soalnya apa? Suami kita tumbuh dari orang tua yang maksudnya beda-beda. Ada yang memang suami-suami dari kecil diasuh apa? Memang udah gaya dapur, ya? Tapi memang ada yang nggak berdaya dapur. Maka prinsipnya apa? Yang penting ada wilayah yang itu dilakukan ayah Bu. Misalkan apa? Nanti ngobrol bareng kan? Apa? Keluar aja Bu, aku jatah antar jemput bocah aja lah Bu. Ya, oke Pak, makasih. Aku tak jatahin kan naik pagi koprak-koprak anak-anak mandi. Iya. Yang penting ada porsinya ayah hadir, ya. Maka pulang dari sini ayah itu wajib ngobrol bersama. Tips dari saya, kalau lagi ngobrol bersama-sama ayah, kapan sih terakhir kali ibu seperti berdua aja sama bapak tanpa anak? Allah, bapak jangan pakai peci, pakai koko kuning itu. Kapan terakhir kali pergi sama ibu tanpa anak? Sama. Sebelum nikah. Sekarang Pak, ini dapat PR dari saya loh ya. Silahkan nanti nyari waktu pergi berdua sama ibu atau sama bapak sama ibu sama bapak. Anak kasih. Anaknya ditipin baik. Sebentar. Jangan gini, seorang ibu bisa bentar loh, sebentar kok. Ini yang baik. Tapi ini cepet banget ya Bu. Paling cuma 15 sampai setengah jam. Langsung berjalan sama bapak. Cuma setengah jam doang beli bakso. Tapi nanti sambil ngomongin bagi peran ngasuhnya gitu. Bisa ya? Mau diusahakan. Pesen saya angel. Jangan boleh bilang angel, nanti angel beneran. Yang penting apa? Ini paling ending animan yang keren banget. Oke, pokoknya nanti berangkat dulu deh. Berarti nanti cara ngomongnya dibenerin. Cara ngomongnya Bu, sambil makan mie ayam atau bakso. Terus yang kedua, saat bicara jangan lupa 335. Yang selanjutnya kalau bicara sama suami itu kalau lagi pesennya yang bakso maaf ya Bu, posisi duduk lebih. Tolong ibu jangan duduk di samping suami.
tapi duduknya di depan suami. Jadi begini lihat, terus sambil ngomong, udah ini nggak boleh ini bu, praktek dulu. Ini wali-wali sini belum praktek bilang angin. Dicoba, siap? Coba. Mungkin terasa agak sulit karena belum terbiasa. Tapi maaf, ini dibutuhkan. Bapak ibunya bisa kompak. Karena kalau nggak kompak, nanti anak Anda bingung. Jadi biar kompak, ya makanya bapak ibu itu perlu duduk berdua. Maaf ya, karena kalau di ilmu kesehatan itu ada istilahnya pilotok. Pilotok itu pembicaraan sebelum tidur antara suami dan istri. Dan sekarang jarang dilakukan sejak hadirnya anak-anak. Maaf, ibu lebih sering ngelonin anak-anak. Sehingga kadang nggak ada waktu ngobrol berdua sama suami. Maka pesan saya apa? Gimana bisa kompak kalau jarang ngobrol? Sediakan waktu. Nggak harus tiap hari bapak ibu, karena panjenengan semuanya repot. Cari waktu di sela-sela aja. Anak-anak sebentar sama mbahnya, kita 30 menit pikir sambil ngobrolin Pak. Ibu dibantu ya, kalau pagi kan repot banget. Bapak mau bantu yang mana? Terus boleh masuknya lewat ini Pak. Tahu nggak? Ternyata bapak itu peranannya penting banget loh buat kesehatan jiwa anak kita jangka panjang. Ini Bu Rofi tahunya itu dari mana Bu? Dari pasien-pasien saya ya. Beberapa kasus anak dengan maaf ya korban kekerasan seksual, anak-anak yang mengalami permasalahan kejiwaan. Ternyata anak yang memang apa dari kecil nggak dekat sama bapaknya jarang hadir. Maka tolong gitu ya, kita cegah dengan cara apa? Yuk ayahnya hadir. Ada yang suaminya maaf LDR merantau? Ada. Yang suaminya merantau? Oke, nggak apa-apa. Barangkali sementara rezekinya jauh, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan cita-cita seumur hidup ya. Terus yang kedua, kalau ayah sudah jauh secara fisik, tolong secara emosi, hati tetap hadir ke anaknya. Sekarang teknologi kan sudah membantu. Maka bagi yang suaminya merantau, upayakan kalau sebisa mungkin sehari telepon anak-anaknya. Tergantung sinyal juga. Misalkan yang kerjanya di area mana laut atau apa ya monggo menyesuaikan. Tapi harus terhubung. Dan biasakan kalau lagi yang jauh-jauh itu ya, kalau lagi video call tatap aja. Jangan kalau video call kita makanya ke dapur, suruh beli dapur, terus ngomong di dalam lihat aja. Dan ibu-ibu kalau mau terima call dari suaminya, ya tolong dandan. Anak-anak suruh juga ngomong sama ayahnya. Biar apa? Tetap ada ikatan emosi. Siap ibu? Siap. Ya, yang suaminya merantau. Yang suaminya satu atap. Kalau ibu bilang no, bapaknya bilang No. ya. Bapak ibunya harus rukun. Biar bisa kompak harus rukun. Kokohkan hubungan relasi suami dan istri. Nah ini sih nanya ke Pak Ustadz, jawabannya sama. Kalau suami istri akur, kita tambah ngomong. Tapi sekiranya perlu dibatasi, konsul sama dokter atau bidan, bisa diatur kan? Ya? Mau jawab apa lagi nih Pak? Ini Alina ini keren banget ya. Kenapa Bu Rowi? Hasil risetnya anak-anak yang bermasalah itu anak yang tumbuh dari keluarga yang tidak harmonis, keluarga broken, keluarga rasa kuburan. Tahu keluarga rasa kuburan Bapak Ibu? Pernah lihat kuburan kan? Ada penghuninya kan kuburan? Ada penghuninya tapi nggak ada suaranya. Dan sekarang banyak keluarga-keluarga begitu. Ada penghuninya tapi nggak ada suaranya. Semuanya tidak komunikasikan. Suami begini, istri begini, anak tinggal di kamar sendiri begini, gitu kan? Bersama tapi tiada.
keluarga rasa kuburan. Banyak suami serumah tapi nggak sejiwa, seakan masih bersama, statusnya terikat pernikahan tapi nggak pernah bicara. Please jangan begitu. Kasihan diri kita, kasihan anak-anak kita. Siap Bapak Ibu? Maka siap mau pergi kemana? Karena ini hanya Pak terdekat ya. Karena tahu, ini pimpin anaknya mbaknya 2 hari. Ya, cukup 30 menit untuk apa? Ngobrolin. Ternyata kita harus memperbaiki pengasuhan anak-anak kita Pak. Dan nanti kita bareng-bareng ya Pak. Masya Allah, apa yang terjadi? Bunga-bunga cintanya mekar lagi. Ya, ya. Karena kita kalau bicara masalah pernikahan ini problemnya kan banyak banget ya. Dan dari masalah-masalah ini nanti endingnya ke anak yang bermasalah. Anak yang bermasalah biasanya muncul dari orang tua yang punya masalah. Maka kenapa Bapak Ibu harus berusaha gimana caranya saya kalau ada masalah cepat cari jalan keluar ya. Oke, maka kalau dibaca Bapak Ibu. Hindari konflik di depan anak. Ya, ya satu. Kalau pagi jangan di depan anak. Kalau ada anak stop dulu. Kenapa? Kita maaf ya, ini ada gambar anak itu. Anak itu kalau sering lihat bapak ibunya berantem, anak hanya bisa lihat, dengerin, ngerasain, tapi nggak bisa bicara. Tapi anak apa? Merekam di sini merekam. Maka yang terjadi apa kok? Anak yang sering lihat bapak ibunya berantem itu biasanya cenderung tumbuh jadi anak yang suka melanggar aturan. Kalau masih kecil, aturan-aturan kecil. Kalau udah gede, aturan-aturan yang sebenarnya diberikan bapak ibunya sengaja dilanggar. Jangan pulang telat, malah sengaja pulang telat. Bersama pacaran, malah pacaran. Kenapa? Bentuk di sini penentangan, menentang. Ayo, ini anak itu kan masya Allah ya kalau kata Pak Ustaz itu anak itu menjadi perangkat. Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada anak, mungkin kita sama pasangan kita nggak tumbuh sampai dari sini. Tapi dengan adanya anak, mendewasakan ibu dan bapaknya. Ayo kita rukun demi anak. Oke, ini mewujudkan keluarga yang harmonis. Meskipun memang keluarga harmonis tidak selalu bebas konflik. Pasti ada aja kok masalahnya, tapi jadikan konflik itu fundamen agar kita sama pasangan kita bertumbuh jadi pribadi yang semakin dewasa. Oke, sampai sini yang keempat apa ini? Orang tua tolong bisa bagi waktu antara pekerjaan dan pengasuhan. Halo Bapak Ibu. Halo. Pagi. Ya, mau nggak dibagi resep biar tetap dekat sama anaknya? Anak yang dekat dengan orang tuanya biasanya akan tumbuh jadi anak yang dia lebih selamat. Maka pertanyaan saya, anak-anaknya masih dekat sama orang tuanya? Dijaga tetap dekat dengan cara satu, tolong sering sentuh dan usap anakmu. Ulangi. Sering sentuh dan usap anak. Anak laki-laki senang banget disentuh oleh yang muda. Ya, saya anak lihat yang cowok yang besar. Benar adanya kalau nasihat ini yang terakhir yang saya tutup dengan tepukan di pundak. Bapak percaya ya, ibu percaya ya Le, hati-hati ya. Nah, ini tuh rasanya apa? Aku dipercaya banget ya sama ibu bapak. Yang punya anak cowok berarti. Yang anak cewek, dari mana disentuh bapak ibunya? Punggung. Anak cewek nyaman ditunggu. Tapi Bu, saya biasanya nyentuhnya di kepala, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Saya biasanya di tangan, nggak apa-apa daripada nggak menyentuh. Kenapa? Karena anak yang jarang disentuh oleh bapak ibunya, berarti kan? Itu nanti larinya ke anak dengan problem emosi. Anaknya suka emosian, tantruman, ngamukan, nggak pedulian, nggak apa-apa. Nah, pokoknya ada yang sering ngomong itu biasanya jarang disentuh sama orang tuanya. Ada yang anaknya masih suka ngamukan, tantruman, ngambekan. Itu resepnya sehari minimal disentuh 4 kali. Berapa kali? 4 kali. Sehari minimal 4 kali. Kalau cowok di mana? Cewek di mana? Sip. Sehari minim 4 kali. Tapi tolong kalau bisa jangan dirapel.
jangan dirape. Tentang malam Romi 4 kali. Jadi ini belum. Cowoknya dipanggil. Lek, sini Lek. Ngapain Pak? Sini, dorong. Tapi yo masih mending sih daripada nggak sama sekali. Masih mending. Tapi ya kalau bisa ya kasih sayang kan bukan otomatis. Kasih sayang itu dirasa, gitu ya. Oke, kita step pertama. Biar dekat sama anaknya, tolong dari kecil anaknya sering disentuh dan diusap sehari minimal berapa tadi? 4. Yang kedua, tolong sering katakan kata sayang ke anakmu secara mata. Lebih baik dengan bisik-bisik. Ulangi. Sering katakan kata sayang ke anakmu secara bisik-bisik. 4 mata. Maksudnya begitu. Saya sampai rumah panggil saya bareng. Apa sih? Tak ikut dengar maksudnya. Karena kakak bapak sayang banget sama kamu. Makasih jadi kakak yang baik buat kita. Itu anaknya kenapa ternyata bapak ibu sayangnya sama aku. Apa maling? Terus perhatikan nanti kalau anak nomor 1 sudah nomor 1 dan yang kecil dengan itu jangan Cemburu. ya. Jadi itu yang dimaksud memberikan apa? Kata sayang ke anaknya. Karena kadang-kadang kita lupa. Dan yang paling sering kita lupa itu pada anak pertama. Maaf, kalau ini anak pertamanya di rumah nggak Bapak Ibu? Jauh. Ada yang lagi kos, ada yang mungkin lagi pesantren, ada yang mungkin lagi kuliah jauh. Maka pesannya apa? Video call, telepon. Uangnya. Kalau angel, tetapi ada waktunya di sana tuh. Pas bisa bilang ke dia, Mas, aku ibu cuma mau bilang I love you. Makasih ya udah jadi kakak udah beri buat adik-adiknya. Oh apa sih ibu? Nggak apa-apa. Ibu cuma mau bilang itu. Tapi yang sekarang belajar di sana ya. Dadah. Anaknya udah ngerti ya Allah. Kok rasa dia. Namanya anak, maaf ya Bapak Ibu. Anak itu senang kalau ibu bapaknya tuh bilang begitu ke dia. Terus supaya ada ibu bilang, Romi, saya ya kalau bilang aku bu, nggak harus ada ibu. Bilang aja ibu sayang kamu, bapak sayang kamu. Terserah dengan bahasa Anda. Tapi intinya katakan sayang itu harus diperbanyak. Anak harus dapat kosakata aku sayang kamu, ibu sayang sama kamu ya dok. Makasih udah jadi kakak yang baik buat adik-adikmu. Jangan sampai anak udah pada gede kita belum pernah bilang ibu sayang aku. Kamu yang gede banget bu, nggak ada kata telat. Sampaikan tadi, meskipun tanpa kita ngomong anak tahu kok kita sayang dia. Tapi namanya manusia, senang kan kalau dibilang begitu? Masa ibu-ibu ini dari tangan ini pengen banget suami yang bilang dia ibu awal you orang anak-anak pintar gitu ya. Oke, itu pertama biasanya ke anak tadi pertama apa? Sering satu usaha sehari berapa kali? Yang kedua tadi sayang. Yang ketiga nanti Romi ada resepnya nggak banyak-banyak. Yang ketiga tolong doakan anakmu di depannya. Ulangi. Doakan anakmu di depannya. Maksudnya pripun Bu? Contoh, anak Anda pulang dari main dapat kosakata balik. Kayaknya gitu ya. Di rumah diajari totong kromo halus kalau ngomong pulang-pulang pakai pakai rumah. Maka tugas orangmu apa? Pertama ingetin anaknya. Tugas orang itu sebagai orang tua itu sebagai filter. Maaf nak, itu nggak sopan, nggak boleh ya diucapkan. Terus yang kedua apa? Doain di depannya langsung waktu itu juga. Ya Allah, semoga anaknya ibu yang cantik
masing-masing ini tumbuh jadi anak yang tutur katanya santun dan sopan ya Allah. Anaknya di depannya bilang apa anaknya? Amin. Terus hari itu anaknya ada lagi tuh, anaknya hari ini tepuk tangannya nggak dijaga, sumitin adiknya atau pokoknya lucu banget gitu ya. Maka doain di depan mereka ya Allah, semoga anaknya bapak yang ganteng, anak bapak yang cantik itu menjadi anak-anak yang rukun ya Allah. Paham maksudnya? Doakan sesuai dengan masalah anak itu apa. Karena ini kita mengajarkan anak apa? Oh ternyata ini tuh harapan bapak ibu ke aku gitu ya. Yang penting pesan saya, doanya tolong jangan panjang-panjang. Di depan anak baca surat Yasin. Ya anaknya keburu kabur gitu ya. Kalau nanti baca Yasin, baca doa yang panjang, habis sholat 5 waktu atau sholat tahajud boleh. Ini maksudnya doa pendek. Doa dialog. Yang hari itu kasusnya apa? Oh biar jaga tangan. Ya doain biar tumbuh jadi anak yang tangannya terjaga. Biar mulutnya berkata yang halus. Silakan. Paham maksud saya? Perhatikan lagi ya, 3 resep biar dekat sama anak. Kalau itu dilakukan, insya Allah kita bisa mencegah anak-anak kita jadi anak-anak yang tadi di awal belum disampaikan, anak-anak yang bermasalah di kemudian hari. Oke, sampai sini boleh dibaca Bapak Ibu. Gaji. Ya, hadirlah karena anakmu membutuhkan kamu. Hadir ya, karena anak-anak membutuhkan kita. Nah, seperti itu. Nah, sama anak itu begini, hadirnya itu begini. Belai anak, bicaralah, berpikir dan bermain sama anak. Masya Allah, kalau ini dilakukan, kita dekat sehingga nanti anak mau sudah remaja ke atas pun punya kedekatan yang baik dengan orang tuanya. Sampai sini, ini yang tadi saya bilang ya Pak Bu, tadi sentuh anak minimal sehari berapa kali? Ini yang saya maksud penelitian ini. Ini penelitian dari Dr. Waroso tentang manfaat sentuhan untuk tumbuh kembang anak Anda. Boleh 4, 8 sampai 12 kali sentuhan dalam sehari. Ya, ini menyehatkan anak Anda. Oke, yang kelima pesan saya seimbangkan antara kecerdasan akademik, emosi dan juga spiritual. Agama jangan ditinggalkan. Oke, sampai sini. Nah, terakhir coba dibaca Bapak Ibu. Paham maksudnya? Kalau mau merubah anak dimulai dari merubah orang tua. Siapa Bapak Ibu berubah? Masya Allah. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Sampai sini, maaf masih ada sekitar 10 menit lagi. Adakah yang mau tanya? Ayo, yang mau tanya Bapak Ibu Putih mau tanya boleh? Hanya minta modul aja Bu. Oh modul? Modul apa? Oh materi maksudnya boleh Pak, silakan. Ada lagi yang mau tanya? Oh iya, oh depannya Bapak peci putih dan bisikin kayaknya tadi. Silakan Pak, silakan sebut nama. Langsung aja. Berdiri. Itu silakan Pak. Oke, sebut nama langsung. Kerjasama antara ibu dan ayah yang sesuai maksudnya apa ya, untuk emosional yang pas, bagi-baginya yang apa harus semuanya, maksudnya bagi-bagi kita apa seorang ayah misalnya ada yang baik Curhat ya Bu. Curhat. apa maksudnya itu aslinya nggak usah cawe-cawe, karena yang laki-laki khusus ya, maksudnya ketika maksudnya begitu apa semua tugas rumah juga bareng-bareng. Pak siapa namanya? Ini Pak Polio ya. Ini perencananya Pak Polio. Jadi tadi Bu Romi bilang para ayah harus pulang. Langsung tanya. Ini curhat Bu. Satu lagi selain Pak Polio
Kadang kita kepengen beranak di sore-sorean, tapi maaf, nggak closing aja begini agama nomor 2. Kalau ngapunten, ini kan ngapunten ibu, terus ada sejati anak usia 3-4 tahun, les, masuk sekolah, sore itu udah les, makin ngaji, setiap berhenti ya. Bubar konsentrasi. Tapi yang ini gambaran gugur kurang ajar ya Bu ya. Ada tuh yang begitu tapi bikin ramen lagi. Maka kalau cuma orang ini nggak masuk besok dicari ya. Mana Pak Tejo, Pak Koli juga. Satu lagi yang itu kan Pak Tejo itu. Agus Tejo Koli ya. Oke, ini dari ibu ada yang tanya benar. Benar, udah paham ya? Kayaknya nggak sabar mau praktek nih. Saya coba jawab ya, Bu. Oke, boleh silakan. Oke, Bu, dengan Ibu siapa? Oke, silakan Ibu. Baik Ibu, Masya Allah. Jadi nenek yang mengambil perannya baik. Tadi suara nenek. Ya, oke baik Ibu, terima kasih. Dan mungkin juga ini mewakili suara hati ibu yang lain yang masuk tujuh ya. Saya coba jawab Bapak Ibu. Pertama dari Pak Khalil dulu, Bu. Sejauh apa kerjasama antara suami sama istri dalam rumah tangga? Kondisinya beda-beda, tiap rumah tangga tidak bisa dipukul rata. Ada yang memang bisa tadi ya, misalkan maaf saya ini sudah berapa tahun nggak punya asisten rumah tangga dan saya sengaja sejak asisten rumah tangga saya juga kena stroke, akhirnya udah deh anak-anak juga udah gede, saya nggak pakai asisten rumah tangga lagi. Dan tiap pagi sebelum kita berangkat kerja sama suami Pak, suami yang nyuci, saya yang jemur. Maksud saya tuh nggak apa-apa kerjasama yang begitu. Bahkan suami-suami maaf laki-laki itu nyuci apa namanya nyuci itu boleh? Boleh. Masak boleh? Boleh. Tapi maksud saya boleh, tapi tidak dipukul rata. Yang penting apa? Kesepakatan, diskusi yang rukun, damai. Kata ibu nanti jadi suami damai. Boleh. Ya misalkan tadi kan ada yang aku nggak bisa lah, boleh suruh nyuci bagian belakang, aku nggak mau lah. Aku tak sengaja sebut anak aja. Aku tak nanti anak-anak PR berapa aku tak yang ngecek dulu. Makanya saya bilang apa? Bicaralah berdua, cari waktu berdua. Agar apa? Ibu-ibu awet waras dan bahagia. Pak, mau istrinya awet waras dan bahagia? Berarti bicaranya yang perlu ditata. Aku ini mau ceramah ya, apa ibu-ibu terbuka semua ya. Iya, saya dapat kata banyak sejak ini. Oke Pak, makanya tadi bicaranya kan di tadi Pak.
di bakul bakso, bakul mie ayam, gitu nggak mungkin teriak. Yang penting diperhatiin, yang penting niatnya dulu. Ini saya mau ngobrol sama pasangan saya, niatnya apa? Maka diluruskan niatnya, ya Allah, bukanlah saya sama pasangan saya untuk bersama-sama mendidik anak hamba. Bantu ya Allah. Udah kalau niatnya begitu kan niatnya bagus, sama-sama lapang, sama-sama mengingatkan, gitu kan? Tidak usah dilihat nanti terkadang. Anak kalau masih jatuh, ya Allah, biar dia tumbuh dari anak generasi yang kuat. Anak generasi kuat itu apa? Jatuh nggak apa-apa, bangkit. Tapi kalau jatuh kemudian dikomeni, ini biasanya apa? Tumbuhnya dari anak generasi kaca, generasi kaca, bola kaca. Kalau disebutnya generasi bola kaca. Sekali jatuh ambiar. Tapi biarkan anak-anak kita tumbuh jadi generasi bola apa? Bola yang kalau kali-kali terjatuh dia melengking lagi. Itu ya Pak ya. Jadi prinsipnya Pak Fadil nggak bisa dipukul rata. Yang penting komunikasi dua arah antar suami dan istri. Kan ya Pak. Yang penting kuncinya apa? Saling ridho. Saling ridho. Maaf kalau saya tanya Pak Ustadz itu, saya tanya Pak Ustadz itu kewajiban masak itu juga bukan di istri. Iya. Dan kalau kewajiban apa nyuci itu bukan di istri. Itu di suami. Iya. Kalau istri melakukan itu apa? Kebahagiaan. Oke kan? Nanti kalau protes akan pakai sampai lari-lari lagi ya. Gitu ya Pak Khalil ya. Tapi kuncinya ikhlas kan Pak Khalil? Sampai jangan buangin lagi sama Pak Khalil ya. Oke. Yang kedua dari Pak Tejo. Pak Tejo, bener Pak Tejo. Romi. Itu Romi. Jangan-jangan anak ada ini ya. Tapi tidak pede. Pede loh Pak Tejo ya. Bapak tadi bertanya, Bu, tolong ditanggapi fenomena orang tua yang fokus ngelesin anaknya itu, tapi lupa memberikan dasar ilmu agama ke anaknya. Gimana tuh Bu Rofi? Harusnya tidak demikian memang. Jadi kuncinya sebenarnya keseimbangan. Kalau agama kita Islam itu kan mengajarkan konsep tawazun atau keseimbangan. Dunia dipikir, akhirat jangan dilupakan. Jangan juga hanya akhirat dipikir, dunia ditinggalkan, gitu kan? Bahkan kita diajarkan jadilah muslim yang kaya. Kalau kamu kaya, kamu bisa bermanfaat bersama, bisa bersedekah, gitu. Maka anak-anak kita pun juga begitu. Nah, besok jadilah orang yang sukses, bisa membuka pintu rezeki buat orang lain, ya nak ya, kan begitu. Tapi kamu juga harus paham agama. Maka bapak ibu udah keren. Oh, saya sekolahnya tak titipkan di MTDA, biar dapat fondasi agama ini udah keren. Tapi anak saya nggak les kan, belum boleh nggak boleh. Biar dia juga apa? Bisa tumbuh jadi anak yang pintar. Ini di luar sana yang non Islam tiap hari juga belajar ilmu fisika, matematika. Anak kita juga tumbuh kan gitu ya. Biar apa? Kita nggak tertinggal. Ya, jadi umat Islam nggak boleh tertinggal. Kita harus bisa sama. Tapi prinsipnya tidak boleh meninggalkan agama. Nah, Pak. Jadi kalau anak belajar membaca, dia pastikan juga bisa baca Al-Quran. Baca alfabet, alif batasannya jangan ditinggalkan ya. Dia belajar matematika, tapi juga bisa doa untuk kedua orang tua dan seterusnya. Nah, ya Pak ya. Semoga Allah mampukan saya dan Anda anak kita tumbuh jadi anak yang soleh. Amin. Yang terakhir dari suara hati nenek, Bu, kalau saya itu merawat cucu supaya jadi amal ibadah ibu ya Bu. Dengan kondisi ibunya merantau jauh, ketemu sama ibunya jauh, gimana ya Bu? Ya saya katakan ini pengasuhan yang tidak ideal ya Bu. Saya katakan tidak ideal, karena idealnya seorang anak diasuh oleh bapak ibu kandungnya. Kenapa? Bagaimanapun pelukan ibu dan pelukan nenek itu beda. Sentuhan ibu dan sentuhan nenek itu beda.
Tapi ya karena kondisinya demikian, nggak apa-apa ibu. Maksud saya, ibu yang menggantikan peran ibu kandungnya kan begitu. Tapi jangan lupakan juga ibu senantiasa juga ingatkan ibunya untuk kamu hubungin anakmu ya dulu, ya. Jangan lupa kemudian koneksi anak dan ibunya juga tetap dijaga. Ya kalau pakai hitungan nalar manusia kan ya usia nenek tidak sepanjang usia ibu dan ibu. Ketika kita sudah tidak ada, kita berharap apa? Anak ini tetap dapat pengasuhan dari ibunya gitu. Maka kenapa tadi saya katakan bukan nenek itu nggak boleh ngasuh, enggak sebenarnya gitu ya. Boleh, Mbak Putri ngasuh boleh, tapi jangan sampai mengabaikan. Ini sebenarnya yang bertanggung jawab utama itu ya ibu bapaknya gitu ya. Seperti itu Bu, paling ibu karena pengasuh utama tetap jalan kerja sama dengan sekolah, ibunya anak menjadi ingatkan untuk berkomunikasi dengan baik. Begitu ya ibu ya. Masya Allah, senang sekali ketemu bapak ibu semuanya. Semoga saya dan anda, masya Allah ya, ini pengingat buat saya dan anda semua. Terputusnya amal kecuali karena 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat yang bisa kita sampaikan ke orang lain. Yang ketiga, anak soleh-solehah yang mendoakan kedua orang tua. Maka ini dari penyemangat saya dan anda. Kita nggak tahu umur kita sampai berapa, tapi kita berharap saat Allah ambil nyawa kita, sudah ada anak-anak soleh-solehah yang kita siapkan untuk mengirimkan doa kepada kita. Itu nyampe ke alam kubur kita nanti. Maka terus bersemangat Bapak Ibu, bentengi anak-anak dengan pengasuhan yang terbaik agar tidak mendapatkan virus-virus kenakalan remaja di luar sana. Dan tadi Bapak Ibu sudah saya bagi beberapa tipsnya ya. Nah, coba apa yang nanti mau dipraktekkan ke anaknya dari materi Bromi tadi? 1, 3, 5. Oke, saya rubah hidup wajah saya kalau sama anak. 2, beri sentuhan dan ucapan ke anak sehari minimal berapa kali tadi? Apalagi? Bilang sayang segera sifat ke anak, bagus. Apalagi? Doakan anak tetap hidup pada. Masya Allah, berarti konsen semua ya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang bermakna. Saya dan Anda dimampukan untuk menjadikan anak-anak kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga lain waktu bisa ketemu lagi dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Terima kasih. Ada salahnya mohon dimaafkan. Terkhusus buat Pak Khalid, Pak Agus, Pak Tejo, dan juga Bapak Ibu semuanya. Barangkali pas saya menyampaikan ada kata-kata yang berkenan, dimaafkan deh. Terima kasih. Semoga lain waktu ketemu lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah.